Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa titik di Bali beberapa waktu lalu. Setelah tiba di Bandara Ngurah Rai Bali, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri langsung meninjau pusat konservasi mangrove yang berlokasi di Suwung, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar. Setibanya di Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan langsung meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Di Taman Hutan Raya tersebut, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawira Atmaja, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alwe Dohong. Rombongan Presiden berjalan kaki di atas jembatan kayu menelusuri kawasan hutan mangrove sejauh 500 meter hingga Menara Pandang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan kawasan yang dibangun sejak 2003 ini merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove di Indonesia yang memajukan edukasi pendidikan dan pariwisata serta penguatan ekonomi masyarakat. Model rehabilitasi mangrove seperti inilah yang ingin kita replikasi, kita copy untuk program rehabilitasi mangrove di provinsi-provinsi yang lain. Yang ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita dan juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi. Melalui penanaman mangrove ini kita harapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air, dan memperbaiki kualitas lingkungan baik di lingkungan pesisir maupun habitat di daerah pantai. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan dari baik produksi ikan maupun hasil laut lainnya, utamanya kepiting yang cocok untuk mangrove ini, dan yang paling akhir adalah bisa meningkatkan pendapatan. Kepala UPT Tahura Ngurah Rai Iketut Sumbandi dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kedepannya pihaknya akan memperbaharui sarana dan prasarana yang ada. Diharapkan, hutan mangrove ini akan menjadi tempat percontohan pengelolaan ekosistem mangrove dan pemberdayaan kelompok nelayan, serta pusat informasi terkait mangrove baik untuk penelitian, rekreasi, dan ekonomi masyarakat. Kami nanti ke depan, mudah-mudahan nanti ini adalah sebagai tempat percontohan yang bagus untuk pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove yang baik bersama juga pemberdayaan masyarakatnya. Kami ada kelompok nelayan masyarakat binaan kami, yaitu terutama masyarakat kelompok nelayan Segara Batu Lumbang yang sudah berpartisipasi melakukan konservasi mangrove yang bersama-sama menjaga mangrove di sini. Wayan Kone Antara, Ketua KUB Segara Guna Batu Lumbang sangat menyambut baik upaya menjadikan mangrove ini sebagai percontohan mangrove dunia. Dirinya berharap nantinya akan ada pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat nelayan yang beraktivitas menjaga dan merawat hutan mangrove.
Tentu yang kami harapkan dari itu kan berdampak ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat nelayan yang beraktivitas di hutan ini, dan juga yang menjaga dan merawat hutan ini selama berjalan dari puluhan tahun sampai sekarang. Nah, itu harapan kami. Dari kunjungan kerja ini juga diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai prestasi dan komitmen ekonomi hijau Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20 pada KTT G20 tahun 2020 di Bali nanti. Gubernur Bali Wayan Koster resmi membuka keran atau akses pariwisata Bali untuk wisatawan internasional pada Kamis 14 Oktober 2021. Pembukaan ditandai dengan jumpa pers oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati atau Coace bersama Forkopimda Bali di pintu kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada tahap awal ini, Bali hanya menerima kunjungan Wisman dari 19 negara. Adapun 19 negara dengan risiko COVID-19 rendah di level 1 dan 2 yang diizinkan memasuki Bali, di antaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia. Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, Wisman dari negara-negara yang dibolehkan harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya sudah vaksinasi lengkap 2 dosis, mempunyai hasil negatif uji swab PCR H-3 sebelum keberangkatan, mengisi aplikasi e-Hack internasional yang diintegrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi Love Bali. Mereka wajib punya asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal $100.000 Amerika Serikat yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19. Saat tiba di Bandara Ngurah Rai, mereka harus menunjukkan dokumen lengkap sesuai aplikasi e-Hack, persyaratan keimigrasian, dan mengikuti uji swab PCR. Persyaratan keberangkatan bagi wisatawan mancanegara yaitu sudah vaksinasi lengkap atau 2 kali suntik. Kalau untuk vaksin merek Johnson & Johnson 1 kali itu sudah masuk kategori lengkap. Kemudian hasil negatif uji swab PCR H-3 sebelum keberangkatan. Mengisi aplikasi e-Hack internasional yang diintegrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi Love Bali, dan memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal $100.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19. 5. Persyaratan kedatangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai harus menunjukkan dokumen yang sudah terisi lengkap sesuai aplikasi e-Hack, kemudian persyaratan keimigrasian, dan mengikuti uji swab PCR di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Waktu menunggu hasil uji swab PCR sekitar 1 jam. Selama menunggu hasil uji swab PCR, wisatawan berada di zona yang telah
ditentukan oleh otoritas bandara, tidak diizinkan keluar bandara. Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng tersebut juga memaparkan bila hasil tes PCR positif atau tanpa gejala atau gejala ringan atau sedang dan berat, maka wisatawan dibawa ke rumah sakit yang ditentukan pemerintah Provinsi Bali untuk menjalani perawatan atau isolasi. Sedangkan hasil tes PCR-nya negatif, maka dibawa ke hotel yang ditentukan Pemprov Bali untuk menjalani karantina selama 5 hari. Selama itu, Wisman hanya boleh beraktivitas di wilayah hotel. Pada hari keempat, Wisman kembali mengikuti tes swab PCR. Bila hasilnya positif atau tanpa gejala, gejala ringan, sedang, dan berat, maka Wisman dibawa ke rumah sakit untuk dirawat atau diisolasi. Bila hasilnya negatif, Wisman bisa pindah hotel dan melakukan aktivitas ke destinasi wisata. Pemprov Bali telah menetapkan 35 hotel untuk karantina dan penginapan bagi Wisman yang telah mengantongi sertifikat standar CHSE. Biaya uji swab PCR, isolasi atau perawatan di rumah sakit dan karantina di hotel menjadi tanggung jawab wisatawan. Gubernur menghimbau semua pihak agar dengan tertib dan disiplin melaksanakan surat edaran Gubernur Bali nomor 18 tahun 2021, yaitu menaati dan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat serta bebas COVID-19 dengan 6M, memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun dan menaati aturan, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi secara konsisten dalam setiap aktivitas yang rawan kerumunan dan ruang tertutup.